Yang terhormat dosen pembimbing dan penilai uji kinerja. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 6 Getas Rabi. Perkenalkan, nama saya Elis Sofiana Wion, Sarjana Pendidikan Islam. Nomor induk mahasiswa 240311711985. Guru Pendidikan Agama Islam SD 6 Getas Rabi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 UIN Wali Songo Semarang tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan materi kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah untuk kelas 4 semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan menggunakan model pembelajaran berbasis diferensiasi. Yuk mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kita mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam ya. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran, ayo kita berdoa dulu dipimpin dari ketua kelas Mbak Arina. Silakan maju. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran supaya lebih semangat ya, kita tepuk dulu. Tepuk anak hebat, sudah tahu kan? Ya, ayo berdiri semuanya. Tepuk anak hebat. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk anak hebat. Selamat pagi beribadah berolahraga. Makan sehat bergizi gemar belajar. Caranya tidur cepat supaya tetap semangat. Itulah tujuh kebiasaan anak hebat. Ya, bagus sekali. Silakan duduk. Memasuki pelajaran, Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Nah, gambar apa ini? Ada yang tahu gambar apa? Kota Madinah. Kota Madinah. Iya, pintar. Kota Madinah. Kota Madinah itu letaknya di mana? Di Arab. Di Arab. Ya, di dekatnya? Ya, dekatnya kota Mekah. Lah,
Coba lihat yang atas sama yang bawah gambarnya. Itu sama apa beda, Cah? Beda. Yang atas? Zaman? Zaman Madinah zaman dulu. Kalau yang bawah? Zaman sekarang. Banyak apa ini? Cahayanya. Akhirnya gemerlap. Nek, yang dulu ini kelihatannya apa ini? Padang pasir. Padang pasir. Nah, terus nih, ini gambar kota Madinah. Kenapa Bu Guru memperlihatkan gambar kota Madinah? Karena sekarang pelajarannya babnya yaitu kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Terus sebelum kita masuk pada pelajaran, Ibu mau memberi pertanyaan. Mengapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Kenapa, Cak? Gini yo, ayo Mbak Najwa, ya. Karena apa? Kota yang suci Madinah adalah kota yang suci. Terus apalagi? Dengan kota Mekah, ya. Karena dekat dengan kota Mekah. Bagus, Mbak Arina. Terus ada lagi? Siapa yang mau jawab? Apalagi, ayo. Sudah? Karena Madinah itu penduduknya memiliki sikap yang ramah. Wonge ramah-ramah cah Madinah itu beda dengan penduduk Mekah. Nah, Madinah itu terkenal dengan orangnya yang ramah. Terus selanjutnya, penduduk Madinah itu memiliki pengalaman berperang. Terus ada hubungan darah antara penduduk Madinah dengan Rasulullah. Makanya Madinah itu menjadi tempat tujuan hijrah Nabi Muhammad. Tahu kan hijrah? Tahu. Hijrah itu apa? Perjalanan. Hijrah. Pindah. Benar, perjalanan. Ya, perjalanan pindah dari Mekah ke Madinah. Terus pertanyaan selanjutnya, apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membangun kota Madinah? Ayo, ada yang tahu? 7 jari. Ya, pintar. Membangun Masjid Nabawi. Terus ada lagi? Ya, Mbak Winda. Ya, mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Pinter Mbak Winda dan Mbak Arina. Ya, Mbak Najwa. Ya, memperluas kota Madinah. Terus nilai-nilai apa saja yang bisa kita contoh dari kisah Nabi Muhammad? Ya, pintar. Nah, ini tadi pertanyaan pemantik ya. Bu Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuannya yaitu supaya kalian bisa menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kota Madinah. Terus yang kedua, kalian dapat meneladani nilai-nilai persaudaraan dan kerjasama dalam pembangunan kota Madinah. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap toleransi, gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Terus sekarang kita lihat video pembelajaran supaya kalian lebih paham lagi ya. Nah, tadi kan perkenalan. Nah, sekarang kita lihat video pembelajarannya. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat.
pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah membangun masjid yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Dibangun di atas tanah kedua anak yatim, yaitu Suhail dan Sahal bin Nafi bin Umar bin Sa'labah. Nah, fungsi masjid selain sebagai tempat ibadah, yaitu tempat berdiskusi, tempat bermusyawarah, tempat tinggal ahli sufa, dan balai pertemuan. Yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Di antara para sahabat yang dipersaudarakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Abu Bakar dengan Kharijah bin Zuhair. Yang kedua, Umar bin Khattab dan Itban bin Malik. Yang ketiga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan Sa'ad bin Mu'adz. Selanjutnya, Sa'ad bin Zaid dengan Ubay bin Ka'ab. Mus'ab bin Umar dengan Abu Ayyub Khalid bin Zaid. Bilal bin Rabah dengan Abu Ruwaihah. Abu Dar Al-Ghifari dengan Munzir. Hatib bin Balta'ah dengan Uwaim bin Sa'idah. Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Robi. Zubair bin Awam dengan Salamah bin Salamah. Tolhah bin Ubaidillah dengan Ka'ab bin Malik. Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit. Abu Huzaifah bin Utbah dengan Ubad bin Bishr. Ammar bin Yasir dengan Huzaifah bin Al-Yaman. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Nah, itulah para sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Nabi Muhammad membuat perjanjian dengan kaum muhajirin dan kaum ansor yang dinamakan dengan Piagam Madinah. Isi dari perjanjian tersebut yaitu mereka adalah umat yang satu di luar golongan yang lain. Orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup di antara mereka. Orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang berbuat zalim. Seorang mukmin tidak boleh mencelakai orang mukmin lainnya karena membela orang kafir. Seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan orang mukmin lainnya. Yang terakhir, semua hal yang diperselisihkan harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Sikap yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Muhammad SAW dalam membangun kota Madinah yaitu toleransi, menerima pendapat, dan teguh pendirian. Dan pelajaran yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menyaksikan tentang video pembelajaran kisah Nabi Muhammad. Nah, kisah keteladanan Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Apa saja tadi dari yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad? Membangun Masjid Nabawi. Lalu mempersaudarakan kaum dan kaum ansor. Ya, pintar. Nah, kalian tahu apa itu yang disebut dengan kaum muhajirin? Kaum muhajirin Yang ditolong. yang ditolong, Mbak Minda. Oh,
Ya, kaum yang berasal dari Makkah, pendatang. Lah nak kaum Ansor, ya penduduk asli Madinah yang ditolong. Pinter Mbak Rina, Mbak Winda. Terus tadi membangun Masjid Nabawi, mempersaudarakan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin, ya. Karena di Madinah itu kan bermacam-macam suku. Nah, agamanya juga bermacam-macam. Ada yang Islam, ada yang Yahudi. Nah, supaya hidup damai, Rasulullah membuat sebuah perjanjian biar tidak saling bertengkar. Karena apa? Karena penduduk Makkah itu datang itu tanpa membawa apa-apa. Nah, agar datang-datang saja, ujuk-ujuk, ya, tanpa membawa bekal. Lah, biar supaya tidak terjadi pertengkaran, pertikaian, Nabi Muhammad membuat sebuah perjanjian yang dinamakan Piagam Madinah. Sekarang Bu Guru akan membagi kelompok berdasarkan minat, kalian, minat dan gaya belajar kalian. Ini nanti maju satu-satu ya. Nanti maju satu-satu menjawab pertanyaan yang sudah Ibu siapkan di layar ya. Nah, mulai dari sana ya Mas Aldi, ayo maju Mas. Apa yang kamu sukai dari pelajaran PAI Mas? Nanti di ini ya tangannya ya. Ya, kamu pilih yang mana? Berarti kelompok apa? Kelompok Muhajirin. Nah, kelompok Muhajirin. Ayo lanjut. Ya. Yo Mbak Anis. Apa yang kamu sukai dari pelajaran PAI? Nah, Kelompok Muhajirin. ya, lalu selanjutnya ya, mendengarkan cerita. Kelompok Nabawi. Terus lanjut, ayo. Kelompok apa? Oh, mendengarkan cerita, Mas Rizky. Kelompok Nabawi. Suka mendengar cerita ya, Mas? Apa? Praktek langsung? Ya. Kelompok Muhajirin. Mbak Najwa. Praktek langsung. Kelompok Muhajirin. Hati-hati Mbak Najwa. Apa? Praktek langsung ya, Mas Anda. Kelompok Muhajirin. Ya, lanjut, ayo. Ayo Ben, siapa dulu? Mbak Arina apa? Mas Fari, ayo Mas Fari, pilih yang mana? Menonton video pembelajaran. Kelompok Ansor. Ingat-ingat ya kelompoknya ya. Ayo maju lagi. Lanjut. Mendengarkan cerita. Kelompok Nabawi. Ayo Mbak Winda, pilih apa? Menonton video. Kelompok Ansor. Ya Mbak Arina. Oh, Mbak Arina suka mendengarkan cerita ya? Kelompok Nabawi. Ayo lanjut. Nah. Ayo. Ayo Radi, gini tangannya. Mendengarkan cerita. Kelompok Nabawi.
Tangannya didekatkan di papan tulis ya. Dekatkan di layar. Biar kelihatan. Yuk, menonton video, Be. Kelompok Ansor. Oh, lanjut. Menonton video. Kelompok Ansor. Yang mana, Mas? Ya. Kelompok Ansor. Mantap tuh ya, Mas Desa. Ayo dibagi kelompoknya berdasarkan tadi. Yang disukai dari kalian apa? Ayo dibuat. Ini tadi kelompok apa? Ansor. Ini dipakai siapa ketuanya? Mbak Winde. Ayo dipakai. Ini. Bin, ya masih ingat kan tadi apa tugasnya? Kalau kelompok Ansor tadi membuat apa? Poster. Kalau kelompok Nabawi, ya membuat cerita. Kalau kelompok Muhajirin, membuat mind map ya tentang kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Nih tugasnya, ini sudah Ibu siapkan. Ayo, ayo dibuat, ayo. Ayo digunting ini. Ya yang lain ikut membantu. Ayo dibantu temannya. Gimana? Hah? Nggak muat. Oh, berarti kertasnya kurang besar, Cah. Ya. Ya, ini Ibu Guru ambilkan kertas lagi yang lebih besar. Gimana? Gimana? Ya, boleh. Kok nggak boleh, Ki? Kelompok Nabawi sudah selesai. Kalau sudah selesai bisa maju, yang sudah selesai duluan bisa maju ke depan. Gimana? Sudah? Iya, satu kelompok. Tapi yang membaca satu orang saja. Semuanya ikut maju ke depan. Yang membaca ini. Yang membaca siapa saja boleh. Nah, Mbak Arinat boleh, Rizky. Sudah selesai? Ya. Oh, ini belum. Sudah selesai ya, maju ke depan. Silakan. Kelompok Nabawi. Ya. Kelompok Nabawi tadi tugasnya apa? Bercerita ya, membuat cerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Ayo dilihat dulu. Setelah hijrah ke Mekah, Madinah membangun masyarakat Islam yang kuat dan layak dan keadilan. 1. Membangun masjid Nabawi. Masjid Nabawi menjadi pusat ibadah menjadi ada orang. 2. Mempersaudarakan kaum. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muslim. 3. Membuat piagam Madinah. Piagam Madinah adalah perjanjian yang menerima dari hak kewajiban, kebebasan, kebebasan, dan keadilan. 5. Di dalam kerukunan dan keadilan, Nabi membangun masyarakat yang memiliki kesamaan dan persaudaraan. Sudah? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok Nabawi. Bagus Mbak Arina, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ayo. Nah, membuat peta tentang Nabi
Muhammad membangun kota Madinah. Lah kisahnya ayo diceritakan. Yang pertama, setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi yang dilakukan apa? Membangun Masjid Nabawi. Lalu mempersaudarakan kaum. Terus yang menghasilkan piagam Madinah. Terus menggalang kerukunan dan keadilan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Muhajirin. Masih belum selesai yang membuat poster. Kan tadi kelompok Nabawi, kelompok Muhajirin sudah selesai, sekarang tinggal kelompok Ansor. Sambil menunggu kelompok Ansor selesai, kita melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu siapkan. Nah, LKPD-nya apa Bu? Ini nanti kalian per kelompok maju satu-satu ya. Nah, ini LKPD kisah Nabi Muhammad. Dalam bentuk woodball. Ayo diklik Mas Rizky dulu. Nih diklik yang ini, spin it. Ya diklik. Ayo Mas, mundur dikit Mbak Arina. Mundur dikit. Ayo Mas Rizky, biar yang menjawab Mas Rizky dulu. Ya. Nah, terus udah ke sana. Ayo Mas Rizky, ayo lanjut, siapa lagi? Ke sana Mas. Ke sana lah. Yo. Dijawab ya pertanyaannya. Tanah anak yatim yang dibangun Masjid Nabawi. Tanah anak yatim. Ayo diklik. Ya benar ya. Lanjut. Ya benar. Ya lanjut. Ayo dijawab. Pintar. Kelompok Nabawi dari 5 soal benar semuanya. Selanjutnya dari kelompok Muhajirin, ayo maju. Diklik di salah Aldi. Ayo selanjutnya. Ya selanjutnya ayo ya. Diingat-ingat ya, tadi salah satu. Nah, benar. Ayo lanjut. Ya, benar. Mbak Anis.
Ya, tanah anak yatim yang dibangun Masjid Nabawi. Ayo yang mana? Iya benar. Lanjut. Ayo menghargai perbedaan. Ya. Pintar. Dari kelompok muhajirin yang benar 4. Belajar lagi ya. Ye, kembali ke tempatnya ayo. Ini kelompok Ansor sudah selesai apa belum? Sudah selesai kelompok Ansar? Sudah, ayo maju ke depan kalau sudah selesai. Ini dia poster dari kelompok Ansor. Bagus bukan? Ya, memang harus membutuhkan kesabaran biar hasilnya bagus. Apa ini posternya? Tentang apa? Manfaat gotong royong bersama teman di sekolah. Yang pertama yaitu mempererat hubungan persaudaraan antar siswa, memupuk nilai empati dan kepedulian antar siswa, belajar meningkatkan keterampilan sosial, beban kerja lebih ringan kalau gotong royong, kerja lebih ringan. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok Ansor. Bagus sekali ya, silakan kembali ke tempat duduk. Gimana pelajaran pagi hari ini? Senang. Senang? Kalian tadi sudah paham? Paham tentang kisah Nabi Muhammad? Oh, ya. Karena waktunya sudah mulai selesai, dari pelajaran kisah Nabi Muhammad yang dapat kita ambil apa tadi? Toleransi, gotong royong, menghargai. Kalau kita toleransi, gotong royong, pekerjaan kita akan terasa ringan. Gimana tadi pelajarannya? Senang? Iya. Senang. Nah, sekian ya yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pelajaran pagi ini dapat bermanfaat. Nah, sebelum Bu Guru menutup pelajaran, kita memulai permainan ya. Ice breaking. Ice breakingnya apa? Supaya lebih semangat sebelum Bu Guru menutup pelajaran kita, ice breaking dulu. Ayo, ice breakingnya permainannya yaitu anta, anti, anta dan anti. Lah ini berpasang-pasangan cah. Ayo baris dulu, baris dulu. Nanti saumpama anta, yang ini kelompok anta, barisan sini anta, yang barisan sini anti. Barisan sini anta, barisan sini anti. Diingat-ingat ya. Kalau Bu Elis bilang ini anta, anta nih nyeblek iki, diceblek. Leseng anti ini kudune yang ngene, ojo jangan jangan sampai kena ya. Pokoknya konsentrasi ya, didengarkan baik-baik. Anti, tangannya gini semua, tangannya gini semua, tangannya gini semua. Nanti kan
tinggal nyablek gitu, tangannya gini semua. Tangannya gini semua. Lah nanti yang ibu sebutkan namanya nanti yang nyablek. Lah nanti yang tidak disebutkan diangkat, jangan sampai kena. Nah, ini permainan konsentrasi. Ayo 1, 2, 3 diperhatikan. Anta. Ayo sekali lagi. Anti. Anta. Ayo. Gimana? Sakit? Enggak, Ra? Ayo. Ayo lanjut lagi. Ayo. Anta. Gimana? Sudah? Sudah? Gimana sudah? Sudah semangat? Hah? Apalagi permainannya? Sudah? Ya itu besok lagi ya. Silakan duduk lagi. Gimana cah permainannya? Seru kan? Ya seru. Permainan apa tadi? Permainan anti ya. Nah sekarang ibu akan mengevaluasi dari pembelajaran yang telah kita laksanakan tadi. Nah ini pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah, masjid apa tadi? Ya, Masjid Nabawi. Lah, tanah yang dibangun untuk membuat masjid diambil dari tanah anak yatim yang bernama ya pintar Mbak Winda, Suhaib dan Sahil. Itu diberikan untuk membuat masjid Masjid Nabawi ya, pintar. Berarti kalian paham ya, pelajaran pada pagi hari ini. Terus pertanyaan selanjutnya. Nih Ibu beri pertanyaan lagi ya. Kaum muslimin yang menolong kaum muhajirin disebut ya pintar Mbak Winda, kaum Ansor itu yang menolong kaum muhajirin, yang ditolong kaum muhajirin ya, pintar semuanya. Lah sudah paham semua cah? Apa ada yang belum paham? Sudah? Ya, sudah. Sekarang kita menginjak pada kegiatan penutup. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kisah Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi, terus membuat perjanjian piagam Madinah, ya kan? Di Madinah itu kan bermacam-macam suku, bermacam-macam agama. Nah, makanya dibuat perjanjian supaya damai di kota Madinah. Lah selain damai, saling menghargai dan juga gotong royong. Lah itu tadi sudah, berarti kalian sudah paham semuanya. Jangan lupa PR yang Ibu berikan nanti dikerjakan. Jangan lupa belajar.
Nah, pintar-pintar semuanya. Sebelum Ibu tutup, nah PR-nya tadi halaman itu ya 175 ya tadi PR-nya. Ya. Halaman 175 nanti dikerjakan di rumah, jangan lupa. Terus sebelum Ibu menutup pelajaran, supaya biar lebih semangat lagi, ayo tepuk semangat. Semangat. Ayo dipimpin doanya karena pelajaran sudah selesai. Nyaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli raulin minal awalimu wa tarimi ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wa ufir lana ma madaya wasi'al karomi subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin amin 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 ya rabbal alamin. Ya, dari kelompok sini dulu Salim, jangan lupa belajar yang rajin ya. Ya bangkunya dimasukkan ya. Bangkunya dimasukkan. Ya kelompok Nabawi, jangan lupa belajar ya. Ya lanjut Salim. Ya pintar.